ibarat awak jo Allah. Nah, ku diibaratkan kok. Nah, ibarat orang baca min. Orang nan baca min ku diibaratkan dengan Allah. Ibarat wah jangan bicara orang baca min kok Allah wah. Aku salah-salah sampai wah awak kok. Kalau salah-salah sampai awak, aku sesek. Nah, kemudian orang nan baca min, gambar nan ado di dalam camin itu ibaratnya manusia. Allah tu disebut dengan wujud muhad namanya. Apa namanya? Wujud muhadku sesuatu yang ada, muhad berasal dari satu. Ya, tapi kalau punya rasul, nampak awak. Maka awak nan ado di dalam camin tadi, nah, orang nan baca min tadi namanya menurut ahli tasawuf, orang tarikat namanya wujud am namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaji kita malam kini kuai ibu bapak rahimakumullah, cara bermakrifah, paham awak jo Tuhan awak. Sahabatnya ibu bapak rahimakumullah, kalau kita nak paham awak jo Tuhan awak, mungkin ada kesempatan bawi maksiat. Mungkin ada kesempatan ibadah awak dan awak karajuan tak dinilai di Allah. Mungkin ada kesempatan amal baik awak bukan karena Allah. Akhirnya kau ibu apa rahimakumullah, ikut nan harus kita pahamkan ke diri awak. Nah, kau kaji gak payah seketik tapi bisa kita pahamkan. Ibu apa rahimakumullah, di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah sampaikan kepada awak, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayat Allah nan ciptakan awak dan Allah yang menciptakan karaju awak. Nah, ulang balik, wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu, wa ma ta'malun, dan apa yang kamu kerjakan. Tidak Ustaz, malu Allah nak menciptakan kerajaan awak. Awak tadi menjabui rumput di halaman, kan awak nak menciptakan doh, awak nak merencanakan, malu Allah doh. Berarti kita paham cuma zahir tapi nak paham dengan batin. Awak paham jo nan nampak tapi awak nak paham jo sir nan tidak nampak. Ibu dan Pak rahimakumullah, maka Allah sampaikan di dalam ayat itu harus kita pahamkan ke diri awak. Ibu bapak rahimakumullah, maka di dalam ilmu tasawuf itu ada ibarat awak jo Allah. Nah, ku diibaratkan bah. Nah, ibarat orang baca min. Nah, lai pernah awak baca min? Lai, papa lai baca min? Lai. Nah, bahaya ibarat orang baca min. Ada orang baca min, mau nyambung baca min, Pak. Agak anak nampak di dalam camin. Anak nampak di dalam camin wajah hambo. Kemudian nan kedua, maka nampak wajah hambo di dalam camin karena ada camin punya rasul. Nah, maka camin itu dikatakan camin karena camin tadi inyo ada punya bingkai. Nah, ibu-ibu apa rahimakumullah, ku pahamkan awak. Nah, baai barainya awak jo Allah. Kalau menurut ilmu tasawuf, orang nan baca min ku diibaratkan dengan Allah. Ibarat wah jangan bicara orang baca min ke Allah wah. Itu salah-salah sampai awak kok. Kalau salah-salah sampai awak, aku sesek. Nah, kemudian orang nan baca min, gambar nan ado di dalam camin itu ibaratnya manusia. Nah, ibarat manusia. Kalau menurut ilmu tasawuf, Allah tu disebut dengan wujud muhad namanya. Apa namanya? Wujud muhadku sesuatu yang ada, muhad berasal dari satu. Muhad itu dari kata-kata ahada. Ya, ahad satu. Maka yaumul ahad,
Kena doa yaumul ahad. Ya. Yaumul ahad itu berarti hari ko dimulai dari ahad. Nah, sudah ahad apa? Isnin. Isnin artinya 2. Salasa, sulasa. Apa artinya? Ketiga. Arba'ah, 4. Itu hari itu dari bahasa Arab tuh. Nah, Ibu-ibu rahimakumullah. Berarti orang nan baca min dikatakan kita ibaratkan dengan Allah namanya wujud muhad. Makasihnya segala sesuatu yang ada pada diri awak berasal dari Allah. Iku secara rohani bukan secara jasmani, Pak. Nah, kalau secara jasmani dari mana awasalnya? Saya bisa jawab. Secara jasmani kok dari mana salawat? Dari tanah. Jadi di bed orang kaya awak dulu di gunung-gunung tanah itu lah iya, Pak. Ya, dari mana salawat? Dari tanah loh. Min sulalatin min tin. Dari mana? Sulalatin min tin, saripati tanah. Tidak dari tanah loh. Kalau Nabi Adam dia dari tanah. Nah, kalau Nabi Adam dia dari tanah. Tapi awak saripati tanah. Kalau saripati tanah ko, lalu tanah ko dia ayak di orang kaya awak, lalu ada saripatinya. Yo, tidak. Makasihnya. Pertemuan kan pernah kita sampaikan, zat ovum dengan sperma bertemu asalnya dari mana? Dari makanan dimakan di orang kaya awak ayah jo ibu. Kayo, yo tidak. Yo. Nah, dimakan di orang kaya awak makan jengkol, ibu makan jengkol. Itulah menjadi betul. Ibu suak lawak tidak. Itulah hebat. Ini. Kemudian jengkol tadi, padi, bare dari mana? Ditanam di sawah. Itu makasihnya saripati tanah. Surat Al-Mu'minun. Ya, ada di tanah loh. Nah, itu secara jasmani, Pak. Secara rohani itu dari Allah. Secara rohani kita namanya dari wujud muhad. Wujud yang satu dari Allah. Nah, maka dari Allah tadi itu makanya kita baca min. Camin ko punya rasul. Rasul ko harus dipahamkan di awak. Kalau camin tak punya rasul, lain nampak awak di dalam. Amalapi keluar kau. Lain punya rasul kau. Tak jalih awak. Ya. Tapi kalau punya rasul, nampak awak. Maka awak nan ada di dalam camin tadi. Nah, orang nan baca min tadi namanya menurut ahli tasawuf, orang tarikat namanya wujud am namanya. Apa yang ada pada wujud muhad tadi akan muncul kepada wujud am. Apa yang ada pada Allah akan ada pada diri awak, dari awak dan ada manusia tadi. Nah, bertanya ke ibu, Bu, iyo awak ko dari Allah secara rohani iyo. Roh awak dari siapa? Dari Allah. Nah, kalau seandainya awak paham roh ko dari Allah, kata ke bawah roh ko nampak dia awak. Dia nampak tak roh? Baranti so awak roh, baranti so roh awak ko hilang roh awak ko ndak manusia namanya lain. Namanya mayat. Lama mayat. Makanya dikatakan mayat itu adalah tafarraka jasadu birruhi. Berpisahnya jasad dengan roh. Itu maka pernah kita sampaikan, apa nan mancaliak? Nan mancaliak bukan mata tapi rohani. Rohani ko dari Allah. Ada orang mengijan ndak mata nan mancaliak ustaz. Telinga nan mendengar ustaz. Koyo telinga nan mendengar, mai lip punya telinga. Kau nan mendengar. Mai punya mata. Ia punya mata mai. Orang nan baru mati, dia punya mata. Lip mendengarnya, dia mancaliaknya. Maka apa yang mencaliak? Berarti rohani. Rohani ko dari mana? Dari wujud ahad tadi. Namanya wujud muhad. Berarti dari Allah. Nah, roh awak. Makanya kita ibu apa rahimakumullah, kita salamoko namanya kita berjalan jo Allah. Ini kaji ustaz. Berjalan jo Allah. Pak Allah aku. Wah berjalan jo kaki. Yo jalan jo kaki wak. Maka ambo sampaikan awak berjalan jo Allah. Nampak tamu. Kau nampak tamu lah. Pokoknya awak berjalan jo Allah, kau nampak tamu. Nan menggerakkan kaki awak ko sia. Dari mana? Dari hati. Kayu dari tiba.
Yo dari hati. Apa perintah hati itu nang kadi karajon dek kaki awak. Apa perintah hati itu nang kadi caliak dek mato awak. Apa perintah hati itu nang kadi danga dek talinga awak. Kadang-kadang hati orangku berbeda. Hatinya supaya menyuruh menanga tapi mato indah. Sehingga tak kalau. Itu makanya kadang-kadang kau namanya khatamallahu ala qulubihim. Hati bana adalah tutup. Nah, kalau hati nan tak tutup, mato ndak bisa macam lihat. Tapi mato tak tutup, mato buto, hati ndak tak tutup, maka iko masih bisa menilai yang benar dengan yang salah. Lepas ibu kajiwa tu, maka orang nan labiah cilaku hatinya tak tutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Maka disampaikan di Allah dulu khatamallahu ala qulubihim karena bahwa hatiku nak menentukan. Hati tak tutup, mata bisa tak tutup, talingo bisa tak tutup. Secara rohani. Paham kan ibu pak? Secara rohani. Nah, maka banyak orang kaya, orang berilmu agama, banyak korupsi. Anak tertutup itu kok. Ini tadi. Inyo paham maliang tu dosa. Inyo paham baduto tu dosa. Tapi maka banyak orang maliang, banyak orang bagujian. Sebenarnya hati nan tertutup itu. Nah, berarti hati nan tertutup. Maka gerak tangan awak, gerak kaki awak ko dari hati. Hatiku dari siapa? Dari Allah. Maka hatiku artinya qalbun. Ya, apa tiga? Qalbun, jangan kalbun. Kalau kalbun kau kicanan jiang le. Nah, kau besar. Qalbun. Hati artinya. Kalau kalbun drop namanya. Nah, kalau kalbun tu hati, maka kalbun tu artinya adalah berbolak-balik. Nah, artinya apa? Kalbun tu bolak-balik. Makanya seling kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qulubi ala ta'atik wa ala dinika. Wajib doa awak ko banyak dirayu dek setan, awak ko banyak digaduh dek nafsu, awak ko banyak digaduh dek jin. Itu maka berdoa kita kepada Allah. Artinya, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala ta'atik, tetapkan hatiku untuk selalu mentahatimu. Ketiga, kadang-kadang lah kiai bananya, lah profesor doktor bananya, tapi hanya ilmu, tapi hatinya indah profesor. Nah, ilmunya profesor, hatinya jahil. Ini banyak orang awak tu. Nyo bangga dengan profesornya, tapi perangannya cingkahan. Merubah-rubah agama, merusak-rusak agama, merubah-rubah ayat Quran. Adik kiciannya jilbab tu nak wajib. Jilbab tu budaya Arab, nak ada dalam Al-Quran. Iko ilmunya profesor, hatinya hati bodoh, jahil. Ini bu, maka hati aku harus profesor bu. Walaupun ilmu awak, ilmu orang kampung, orang udiak, orang terpelosok, tapi hati awak harus profesor bu. Paham awak dengan Allah. Nah, Habib Bapak rahimahullah. Coba balik ke kajian tadi. Maka dari Allah tadi Allah berikan kepada awak. Makanya secara rohani awak adalah bayangan-bayangan Allah. Nah, maka dikatakan bayangan-bayangan Allah, gambaran-gambaran Allah. Nah, kini ibu macam dia kamu. Yo tidak. Yo. Allah bersifat, ada asma Allah atau sifat Allah lah, sifat Allah. Allah bersifat lai paham awak sifat 20. Lalu sampai kaji asinan itu kaji Rasulullah. Nak kaji Rasulullah itu loh. Kaji awak orang Islam. Lain awak beriman pada Allah, paham awak sifat Allah. Sebenarnya kalau awak kawan-kawan di orang, awak kalau kadake di orang harus paham jo sifatnya. Bu. Awak kalau kadake di orang, awak kalau kawan-kawan di orang harus paham jo sifatnya.
Awak kalau kadake jo Allah, kalau ka paham jo Allah, harus paham awak sifat Allah. Maka ikulah kegagalan awak salamuku. Seolah-olah sifat dulu tu kaji tasawuf, kaji ulang tarikat indah. Nah, sifat Allah itu dengan sifat ko kita paham beko tentang Allah dan bisa beko kita mewaspadai tentang larangan-larangan Allah. Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama basar kalam qadiran muridan aliman basiran mutakalliman. Dua sifat pertama namanya sifat nafsiyah, sifat wujud. Nan kedua namanya sifat salbiyah, ada 5. Kidam baqa mukhalafatul lil hawadis wahdaniyah qiyamu bi nafsi. Itu sifat salbiyah namanya. Sifat ma'ani ada 7. Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama, basar, kalam. Ada bu? Sifat ma'ani. Sifat maknawiyah ada 27 turunan dari sifat ma'ani tadi. Qadiran, muridan, aliman, basiran, sami'an, mutakalliman. Jadi dari sifat ma'ani itulah nandiagihan kawak dipahami betul. Aspek ma'ani nampak tamu apa? Qudrah, Allah punya kemampuan. Allah ada kekuatan. Ibu punya kemampuan tahu kekuatan tu nak? Yo, tu mah bisa berjalan. Enak. Bisa awak duduk. Aku kudrah Allah nandiagihan kawak kok. Nah, kekuatan Allah dan Allah berikan kepada awak seandainya kekuatan tadi dicabut di Allah, ndak ada nak bisa kita tolak. Ndak bisa tolak lupa. Contoh meriau kata apa tadi ana dulu Ustaz ambo gayung kaki orang. Ambo nama raban orang. Kini ambo na diraban orang lain. Kayo tu Pak, ha? Kenapa? Kekuatan kudrah awak itulah mulai dicabut di Allah. Nah, dulu awak berjalan batau baru bisa lari-lari dari siko ke pasar. Kini cukup lah umur 90 tahun berlari-lari awak kuda galak cucu awak. Enak? Umur 90 tahun berlari-lari do awak. Kena kau bilang buliang awak. Ada je kudrah Allah tu nalah dicabut. Nah, itu maknanya kita dari wujud muhad akan menampakkan kapan wujud am. Allah adalah wujud muhad, kita adalah wujud am. Nan kedua, irada, kudrah irada, ada kekuatan dan kemampuan itu tadi. Kemudian apa lagi? Sama pendengaran. Kayak lihat tu rasa makin gaenya, semakin tuanya, semakin rancak pendengarannya. Nah, itulah wajar. Itu ibu baca dalam surat Yasin. Nah, mungkinlah pernah ibu baca ayatnya tapi tidak paham. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Sianan dipanjang umurnya. Nah, sianan dipanjang umurnya, dikurangi nikmat untuknya. Lain terbukti bu? Lain terbukti itu Pak? Bapak gua agak dulu Pak. Rambut hitam ikal, awak tinggi semampai, gigi rancak, pipi gapuk, ada macam ini Pak ale agar mana ale? Baca min awak di muka camin kau, wala tancam putu awak umur 25 tahun, nama ki kurang kakak? Nama nak kakak? Kini atau nan dulu? Sadari dah. Afala yaqilun, apa anak pikiran tu. Dan yakinkan diri awak untuk selanjutnya nak akan bertambah rancak ledo, nak akan bertambah sempurna ledo, nak akan bertambah bagus ledo, tapi apa tambah kurang, Nah, tu sama basar, kalam. Allah berkata-kata, Allah berikan sifat bakato-kato tu kepada awak Pak. Nah, Allah bakato, jua Allah bakato, jo zatnya, jo sifatnya. Kita bakato apa? Apa rohani yang datang dari Allah itu. Jadi bukan nan bakato-kato mulut. Bukan mulut yang bakato-kato, tapi Allah subhanahu sifat Allah tadi Allah berikan kepada Allah. Koyo mulut nan bakato-kato, mai juga punya mulut. Nah, aku juga pernah. Jadi sifat rohani.
Ibu apa rahimakumullah. Nah, maka ibu apa rahimakumullah, kita pahamkan Allah kepada awak supaya kita mendakikan diri kepada Allah, dan Allah kau tak boleh kita baru kurukuan. Nah, Allah kau tak boleh kita gambar-gambarkan, sifat Allah pun tak boleh kita gambar-gambarkan. Di dalam Al-Quran kan ada sampaikan, yadullah fauqa aidihim. Kalau dalam Quran tu, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan awak mereka kan 5 jari. Ba'alo bantu tangan Allah kau. Anda boleh lihat tu. Nah, arti ayat tadi, tangan Allah di atas tangan mereka. Maknanya tu kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Itu maknanya tu. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan. Nah, kadang-kadang awak tak paham diri awak, tapi Allah selalu paham awak. Kadang-kadang kita tak mencari diri awak. Nah, tapi Allah selalu melihat diri awak. Ketika lalu awak lagi paham diri. Lagi paham diri awak. Indah, tapi Allah selalu paham diri awak. Jangankan awak kalau you paham diri dia, kalau saja nak paham awak diri dia. Nah, ini mau tanya ke ibu balik. Jam berapa ibu lalu tadi malam? Alhamdulillah, lagi paham. Dah tahu tak? Aduh, tanya di jemaah lain, jam berapa ibu lalu? Ambo lalu jam sabale. Kalau jam sabale ibu lalu masih berfungsi matona, masih berfungsi telinga, masih berfungsi hati, masih berfungsi fikiran, masih berarti ada lalu. Kayak tu betul ya? Bila kita lalu ketika panca indera tadi nak berfungsi. Nah, itulah gambaran Allah memberikan kepada awak ya, percobaan mati. Nah, percobaan apa kok? Jadi kau di dalam hidup awak kau sering Allah ajar ke awak percobaan. Latihan kata orang. Jadi lalu tu latihan mati tu. Ya, latihan mati tu. Nah, mana latihan matinya? Awak nak tahu bila lalu. Berarti awak nak tahu bila mati. Apa? Mimpi tu nak lalu. Kalau mimpi itu awak kan nak tahu diri awak. Cuma di sini kau bagi cerita tu tak? Mimpi ku tak bagi tiku. Ada ru'yatul shadiq, ada ru'yatul kazib, ada ru'yatul dari setan, ada dari angan-angan. Ru'yatul amal. Kalau ru'yatul shadiq tu mimpi dari Allah. Nabi Muhammad dulu pernah bermimpi inyo masuk kembali ke kota Mekah. Nah, disebut dengan nanti terjadi pada tahun 8 Hijrah terjadi Fathul Makkah. Nah, Nabi Ibrahim bermimpinya disuruh di Allah menyembelih anak. Nah, berarti ketika itu kita nak sadar dulu. Nah, dah sadar. Kok you sadar ibu sedang mimpi itu? Jago lah ibu. Nah. Kemudian yang kedua ada mimpi dari angan-angan. Bagi jawatan dulu. Tadi siang awak ingin merencanakan Cavalotto Fortuner nan terbaru. Pitilah ada 1M, gitu kan? Besok mau Bali, besok malam mimpi alam temu tasdir. Mimpi dari setan apa? Mimpi dari setan awak nak macai kerusi, awak nak macai kalau adigat dari setan. Pak tu, awak sedang duduk-duduk ditampa di orang, sedang ditampa tu atau jatuh jurang. Jatuh ke jurang dalam. Tiba terjatuh kesakitan, terjatuh awak rupanya jatuh ke dalam tidur. Itu nama mimpi dari setan. Itu apa rahmatullah. Nah, jadi aku sarankan ke ibu kau pahamlah awak nak nyosipek 22 tadi kalau awak ingin kenal jawab. Kau para dua kau ambo mau biasakan di sekolah di MTS kan tiang. Nah, ambo majan ke anak-anak tu akidah akhlak. Nah, setiap onggo ke baraja, ambo fotokopian sipek 22 tu ada di internet PT. Baiso kamu ko jihad ada fotokopi apa kan? Tolong fotokopian cek sipek 20 sangat aku kerate bagi 2 kete-kete. Beko kita baca sesudah sabun mengaji pokoknya. Amo sampai tu kan anak, amo biasakan kan anak. Sebenarnya Pak, sesuatu kalau lah diulang-ulang bisa. Jadi lah kayak ko, aduh juga kesempatan mabaraja Bu.
dak tertutung tu raja aku naik lokal saya doh. Masaki raja. Baca terus. Nah, baca kalimatnya, baca artinya. Kalau setiap maghrib awak baca tuh bahasa musamu, sebulan pasti apa? Nah, sebulan pasti sebenarnya kalau nak mudah itu apa-apa ibu awak nak tahu ya Allah. Awak nak akan bisa mewaspadai larangan-larangan Allah. Ya awak nak masukkan Allah lagi awak. Nah, sehingga kata Allah kok, ana akrabu min hablil warid. Amboku labia dake kepada manusia dari urat liye. Halo Ustaz, Allah, saya kata Allah lebih dekat dari urat liye. Awak punya urat liye sebenarnya kan? Kalau ibu Allah kepada dake ke ibu urat liye ibu, berarti ambo jauh. Kalau Allah dake ambo, ibu jauh. Berarti banyak Allah tu. Iya banyak Allah. Syirik kan tadinya. Apa pemahamannya? Kau tadi balik ke kaji tadi. Berarti kekuasaan Allah, kudrah dan iradah Allah tadi adalah lebih berkuasa dibandingkan kita. Ini Bapak Rahimahullah. Kemudian kita sudah ada ya. Nah, kemudian nan katigo camin. Nah, camin kan? Camin kok adalah alat untuk bisa kita mencaliak diri awak di dalam camin. Di camin kok kalau menurut ahli tasawuf kok namanya ain sabitah namanya. Namanya ain sabitah. Ain sabitah kok adalah ain artinya sesuatu atau benda, sabitah kokoh. Nah, makanya awak nambah camin di dalam camin karena ada camin. Camin kau harus punya rasa. Maka apa yang dimaksud dengan camin dalam agama awak, yaitu sifat baik. Nah, maka kita harus punya rasa. Nah, dalam hidup kau awak punya rasa. Kalau orang nan merasakan Allah hadir di dakenya, bagi kira nyo ka bagunjiang, bagi kira nyo bagunjiang tadi. Ndak jadilah rasa. Kalau anyo merasakan Allah ko mencari mandangan, maka inyo ka mangicek nan buruak bagi kira ndak jadilah. Nah, kalau awak di rumah tangga, ibu umpamanya awak sasiangan sambal lemak-lemak, nasi yange sama randang, macam-macam kan? Tapi ketika kita maidangan tadi, indak lama pancalian awak, nak lama parangai awak bagi kira apa nak makan. Dia muahnya, sabonyo rasu tu nak lakan lain. Nah, rasu nak lama lain. Amu tak gayung nasi tu kan. Kok dapat dalam hidup awak harus ada rasu. Kata orang pepatah Minang, rasu dibawa turun, pareso dibawa naik. Makasih rasu dibawa turun, introspeksi diri. Rasul dibawa nanya, awak kalau kabar gue, kalau kabar amal, kalau kau mengicik, hati-hati. Tarasul orang menyinggung orang atau indah. Nah, kemudian cik lain, kau nak kampe kau. Bingkai camin. Bingkai camin itu adalah disebut dengan ain kharaji'ah. Arti ain kharaji'ah sesuatu yang di luar. Anan sesuatu yang di luar kau dalam diri awak kau, sikap awak. Ana nampak dari diri awak. Orang nan ada sifat Allah dalam dirinya, nampak dan pahaminya, inyo akan membawakan sifat tadi dalam sikap dan perbuatan. Allah Maha, innallaha yuhibbul muhsinin. Itu kasih Allah tu, ihsan. Nah, maka seseorang yang punya ihsan, makanya nampakkan dalam kehidupannya baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berkata-kata. Itu kata-kata namanya kalimatut thayyibah. Itu pernah kita bacakan apa kalimat thayyibah tu? La ilaha illallah. Kita masukkan ke dalam diri awak kalimat thayyibah tadi. Tiada Tuhan kecuali Allah. Maka nampakkan dalam kehidupan awak, dalam sikap dan perangai awak, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Hasilnya orang yang berkalimat syahadat dirinya adalah memiliki sifat ikhlas. Nak adonyo beramal kecuali karena Allah.
Tapi kalau inyo beramal tanpa ikhlas, berarti disingkiannya la. Makanya la ilaha illallah Pak, harus kita baca panjang la-nya. La ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau pendekan la-nya, kebalikan artinya lain. La ilaha illallah. Dari lam nafi menjadi lam taukid namanya. Lam nafi ko menidakkan. Apa lam taukid? Lam taukid ko menguatkan. Kalau lam nafi, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau dipanjang lahnya. Tapi kalau dipendekan lahnya, la ilaha illallah. Karena cok seboro, parangnya nawak cingkah kan, parangnya jahit. Ayo nak kurang ajar la ilaha illallah. Benar tu. Berarti wah syirik tu. Artinya benar-benar ada Tuhan selain Allah. Lah namanya lam apa namanya, Bu? Lam taukid. Itu saja kaji awal lam ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Nak sasih dah. Boleh aku azan saja, Pak. Jadi la ilaha illallah tu kan ada orang macam rati. Nah, la kaki kirinya kok. La ilaha illallah. Itu menunjukkan untuk menggerakkan hatinya. Kaki kiri menunjukkan tidak. Kemudian kamu kau mengagungkan, illanya ke kanan menunjukkan isbat, pengakuan kita kepada Allah. Jadi boleh kita gerakkan kepala awak tadi nak masalah tu agunnya untuk menekankan ke dalam hati awak. Nah, jadi pendek lo, la ilaha illallah. Para juang perang yang pun. Kita ada Bu.